Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Segala puji kepunyaan Allah hadirin. Nikmat betul pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu di saat hujan, gerimis yang indah, yang nyaman, yang membuat mungkin sebagian kita pakaiannya basah ketika datang ke Masjid Fatimah Garung ini. Tapi ketahuilah Rasulullah pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allamal khair aw yu'allimu kana lahu ka ajri haji taman hajjatuh." Bersabda baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid yang dia inginkan cuma dua hal, belajar atau mengajar, maka baginya Allah berikan pahala sempurna seperti ibadah haji. Maka baginya Allah berikan ibadah haji sempurna. Juga Nabi yang telah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, semut di dalam sarangnya, dan ikan di kedalaman lautan dimanapun laut itu berada, la yusalluna, mereka semua bersolawat ala muallimin nas al-khair, kepada orang-orang yang mengajarkan manusia sebuah kebaikan. Syarat sebelum kita mengajar, belajar. Rasulullah yang juga telah pernah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memperjalankan dirinya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk syurganya Allah. Nggak usah khawatir kalau hari ini datangnya kita di Masjid Fatimah Garung, live streamingnya kita dari rumah, murni, pure, ikhlas, karena harap ridho Allah, yakin kelak Allah pun ridho sama kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, barang siapa yang ridho kepada Allah, ridho kepada ketetapan Allah, Allah ridho kepada dirinya. Nanti kita dengarkan kalimat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, tersebab mereka juga ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari banyak bersyukur, mari banyak mengingat Allah. Begitu nikmat yang sangat banyak kita terima dari Allah, yang mudah-mudahan membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin mempersiapkan kematian terbaik sebelum berjumpa, berpulang ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau sering menasihati sahabat-sahabat beliau, dan tentunya nasihat itu sampai kepada kita. Nasihat itu selalu sampai kepada kita, bahwasanya mukmin harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Lalu beliau pun menyampaikan, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Auka maqal, atau sebagaimana Nabi sabdakan, kita tidak untuk bersaing dengan siapapun. Kita lagi gak bersaing sama Mas Hadi, Mas Priyo, Mas Agus, Mas Roto, enggak. Kita lagi nggak bersaing kepada siapapun, tetangga, kanan dan kiri kita, atau orang manapun, enggak. Tapi kita lagi bersaing dengan diri kita sendiri untuk jadi yang lebih baik dari kita di hari kemarin. Makanya Rasulullah SAW selalu menasihati, badiru bil a'mal, segera dalam beramal, jangan ditunda, jangan malas, la ta'jaz, jangan lemah.
Apapun kondisinya, kalau kita masih bisa mengupayakan untuk belajar bersama, belajarlah. Karena rutin lebih Allah cinta daripada tidak rutin. Ahabul a'mal indallah ad-duwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta adalah yang rutin, walaupun sedikit. Syukur-syukur rutin dan banyak, insyaallah. Hadirin, kita tilawah terlebih dahulu. Seperti yang Rasul sabdakan, siapa yang belajar satu ayat lebih baik daripada dia mendapatkan unta bunting yang bagus di rumahnya. 2 ayat lebih baik daripada 2 hal itu. 3 ayat lebih baik. Dan Nabi sabdakan seterusnya. Kita mau baca Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Dicari dulu. Kalau sudah ketemu, mari kita tilawah. Saya pimpin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ayat ke-80 kemarin sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi sedikit banget jemaah, dan saya minta satu hari khusus membahas ayat ini. Tema kita, judul kita adalah kami di neraka cuma sebentar aja kok. Judul kita, kami di neraka cuma sebentar aja kok. Ini perkataan orang-orang kufar. Dan mereka, orang-orang Yahud, orang-orang kufar berkata, lan tamassanan nar, kami itu nggak akan masuk neraka kok, illa ayyaman ma'dudah, ya kalaupun masuk neraka paling cuma beberapa hari saja, sebentar aja kok, paling cuma nyicipin doang, dibakar gosong udah balik lagi, nanti kami jadi min ahlil jannah, menjadi ahli syurganya Allah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Sebentar, kamu bilang masuk neraka cuma sebentar, emang kamu dapat kepastian itu dari Allah?
Emang kamu dapat perkataan itu dari Allah? Bahwa siapa yang masuk neraka ya sudah pastilah dia mah pasti cuma sebentar aja atau cuma beberapa hari aja, ayyamam ma'dudah. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Artinya, atau jangan-jangan selama ini kamu cuma menduga-duga aja kali. Kamu kira masuk neraka cuma transit ujung-ujungnya surga. Ternyata kalimat ayat berikutnya khalidina fiha abada. Nanti di ayat 81 Allah tegaskan khalidina fiha abada. Di ayat 82 lagi-lagi Allah tegaskan khalidina fiha abada. Tapi ayat ini dulu menarik kita bahas. Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut mengabarkan tentang orang-orang Yahudi yang dengan pernyataan dan pengakuan mereka mengatakan bahwa neraka jahanam tidak akan menyentuh mereka. Mereka tuh pede jemaah. Kami tuh gak akan masuk neraka. Pede mereka bilang gitu. Sebagaimana perkataan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya tuh gak bakal masuk neraka kok. Pede banget dia bilang kayak gitu. Atau bahkan dia melanjutkan kalimatnya, ya kalaupun masuk neraka illa ayyamam ma'dudah. Ya paling kalau masuk neraka cuma beberapa hari aja. Pede yang pertama, pede nggak akan masuk neraka. Pede yang kedua, kalaupun masuk neraka paling cuma beberapa hari saja. Bayangin nih, sebetapa pedenya orang-orang Yahud tentang statementnya di ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pengakuan mereka. Ini kata Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir di halaman 308. Kalau teman-teman di rumah kitabnya seperti ini, silakan dibuka halaman ke-308. Lalu Allah membantah pengakuan mereka dengan kalimat, apakah kalian punya janji dengan Allah sampai-sampai kalian kepedean memproklamirkan diri kalian min ahlil jannah, sampai-sampai kamu memberanikan dirimu mendeklarasikan kamu masuk surga dan neraka itu hanya beberapa hari saja kalaupun engkau memasukinya. Maka dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maksudnya, maka Allah terus kemudian dengan janji itu tidak akan memungkirinya. Apakah kamu udah pernah buat janji dengan Allah, lalu Allah pasti gak akan memungkiri janjinya? Tidak. Artinya mereka nih ngomongnya tuh ngasal. Ini tuh tentang bicara tanpa ilmu. Dia tuh bicara ngasal jemaah. Nah, kami mau masuk surga, tenang aja. Kami mah gak akan disentuh neraka, tenang aja. Illa ayyamam ma'dudah. Ya kecuali kalaupun iya beberapa hari aja paling. Mereka tuh ngasal ngomong begitu hadirin. Asal bicara tanpa ilmu. Mereka mengklaim bahwa Allah memasukkan mereka ke dalam surga, padahal tidak, karena mereka kufur. Karena mereka tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaim mereka tuh klaim sepihak. Pengakuan mereka itu pengakuan sepihak. Allah nggak akan mengklaim yang sama seperti yang mereka klaim, atau Allah nggak akan melakukan seperti yang mereka telah prasangkakan terhadap Allah, kecuali mereka nanti akan dijawab di ayat 81-nya. Karena itu dalam firman ini Allah menggunakan yang berarti bahkan, yaitu bahkan kalian hanya mengatakan prasangka-prasangka yang menurut kalian sesuatu itu ada pada Allah, padahal kalian nggak tahu apa-apa. Allahu Akbar. Mas, kenapa nggak masuk? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka cuma menyangka, mereka cuma menduga-duga aja, padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang Allah. Mereka kira Allah bisa mereka kelabui, ternyata tidak. Mereka kira Allah bisa mereka akali, ternyata tidak. Mereka kira mereka tidak akan dijebloskan di jurang api neraka, tapi ternyata iya. Al-Hafiz Abu Bakar
Ibnu Mardawai rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah menceritakan setelah Khaybar berhasil ditaklukkan, Rasulullah SAW disuguhi hadiah berupa kambing yang dibubuhi racun. Maka beliau bersabda, kumpulkan orang-orang Yahudi menghadapku sini. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah bertanya, siapa orang tua kalian? Mereka menjawab, fulan. Beliau bersabda, kalian berdusta, orang tua kalian adalah fulan. Maksudnya Nabi bilang yang lain. Mereka berkata lagi, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian beliau bertanya lagi, apa yang kalian jawab? Apakah kalian akan menjawab jujur jika aku bertanya sesuatu kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, iya. Lalu terus kemudian mereka menjawab, jika kami berbohong kepadamu wahai Muhammad, tentunya engkau akan tahu sebagaimana engkau mengetahui tentang orang tua kami. Lalu kemudian Rasul bertanya, siapa penghuni neraka itu? Mereka menjawab, kami berada di neraka hanya sebentar saja. Kemudian kalian akan menggantikan kami di sana. Maksudnya mereka bilang ke Rasulullah, ketika Rasul nanya siapa penghuni neraka itu, orang-orang Yahudi mengatakan, kami akan di sana sebentar saja, lalu kalian, maksudnya kalian di sini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya akan menggantikan kami, kata mereka, sesudah kami keluar dari neraka. Masya Allah, bilang gitu ke Rasulullah jemaah. Lalu kemudian di hadis ini dilanjutkan, maka beliau bersabda, enyahlah kalian di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian akan menjawab dengan jujur jika aku tanyai kalian tentang sesuatu? Mereka menjawab, iya wahai Abul Qasim. Lalu Rasulullah pun bertanya, apakah kalian telah menabur racun pada daging kambing yang hendak kumakan ini? Lalu mereka menjawab, iya kami telah menaburkan racun pada daging kambing yang hendak engkau makan ini. Lalu Nabi pun bertanya, kenapa kamu lakukan hal itu? Mereka menjawab, kami ingin jika engkau berdusta, niscaya kami akan terbebas darimu, dan jika engkau benar adalah seorang nabi, maka hal itu tidak akan pernah membahayakan dirimu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasai, dan riwayat yang lainnya dengan sanad hadis yang sahih. Jadi waktu setelah saya ulangin ceritanya jemaah. Jadi waktu selepas perang Khaybar, Nabi menaklukkan Khaybar bersama para sahabat atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang Yahudi ini datang ngasih daging kambing sama Rasulullah SAW. Tapi daging kambing itu udah dibubuhi racun. Lalu Nabi pun bilang kepada Yahudi. Setelah dikumpulkan, Nabi bertanya, wahai Yahudi, siapa orang tuamu? Yahudi jawab, orang tua saya fulan. Dia nyebut satu nama. Kata Nabi, bohong, orang tuamu adalah fulan. Fulannya ini fulan yang lain, orang yang lain. Lalu kemudian Yahudi bilang, engkau benar wahai Muhammad. Lalu ditanya lagi sama Nabi, apakah kalau saya tanya kamu bakal jawab jujur? Jawab Yahudi, ya Abul Qasim, kami jawab jujur. Lalu Nabi nanya lagi, kata Rasulullah SAW, siapa penghuni neraka? Jawab Yahudi, kami akan masuk neraka sebentar, lalu kalian menggantikan kami di dalamnya selamanya. Allah, nabinya lah jemaah, Rasulullah dibilangin gitu sama mereka. Lalu terus kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, enyahlah kalian di dalamnya dan kalian kekal selamanya di dalamnya. Lalu Nabi bertanya lagi, apa kalian mau jawab jujur kalau aku tanyakan sesuatu? Kata mereka, iya wahai Muhammad, dan engkau pasti tahu sebagaimana engkau telah tahu bapak kami siapa, sebagaimana engkau telah tahu penghuni neraka itu siapa. Nabi nanya, apakah kamu dan kalian ini nih telah membubuhi racun yang ada pada daging yang hendak kami makan ini? Jawab mereka, iya kami itu ngetes aja wahai Muhammad, kami ngetes. Kalau kamu beneran nabi, pasti kamu gak akan makan dan kamu terselamatkan, dan itu gak akan membahayakan dirimu. Kami mah ngetes aja gitu bahasa jemaah. Ini nih Yahud, Allah, kayak
Apa tuh jemaah sikap mereka? Sama Rasulullah SAW aja digituin. Coba bilang dia di hadapan Rasulullah, penghuni neraka itu kami, tapi kami mah cuma sebentar, nanti digantikan sama Anda dan para sahabat-sahabat Anda. Kurang ajarnya luar biasa loh Yahud. Ini sama Rasulullah loh hadirin. Sama Rasulullah, dia bicara sama Rasulullah. Kalau dia lagi bicara sama Bilal bin Rabah mungkin beda ceritanya, tapi di hadapannya Rasulullah dia berani bilang begitu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian ayatnya dilanjutkan, ayat ke-81. Bala man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukan itu yang benar. Barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi olehnya dosa tersebut, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, permasalahannya tidak seperti apa yang kalian angan-angankan dan apa yang kalian harap-harapkan, orang-orang Yahudi maksudnya. Tetapi barang siapa yang melakukan kejahatan dan dosanya itu telah meliputi dirinya sampai hari kiamat, artinya dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat jahat, maka niscaya ia pasti menjadi min ahlin nar. Walladzina amanu wa amilus salihat, akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal salih, maksudnya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan keimanan yang 6, serta dia mengerjakan amal salih, yakni mengerjakan sesuai yang Allah perintahkan dalam syariat. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah termasuk penghuni surga dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang membuat seseorang itu mengklaim dirinya akan di neraka cuma beberapa hari saja, Allah berfirman itu cuma angan-angan mereka. Sekali lagi, itu cuma angan-angan mereka. Dan harapan itu harapan yang tidak dibenarkan. Karena setiap penghuni neraka di ayat ini sudah pasti dia terlabeli dengan kalimat hum fiha khalidun. Mereka kekal selamanya di dalam neraka, illa, ada pengecualian. Quran surah Yunus, illa ma rahima rabbi, kecuali siapa-siapa yang Allah rahmati. Kalau Allah merahmati mereka, maka untuk orang itu pengecualian, tanda petik, dikecualikan. Kalau mereka nanti diizinkan sama Allah keluar, Allah izinkan, insya Allah mereka keluar. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan Allah izinkan keluar dari neraka? Pertanyaannya kan itu jemaah. Siapa yang Allah izinkan? Kita nggak tahu, karena Allah akan mengeluarkan orang-orang tersebut sesuai dengan rahmatnya Allah yang Allah berikan sama mereka. Maka berhentilah menyangka bahwa ntar juga saya transit sebentar aja kok di sana. Berhenti menyangka demikian, karena catat baik-baik, siapa yang merasa dirinya bisa masuk neraka dan mereka mengira di neraka cuma sebentar saja, dia harus tahu ketika dia punya tiket masuk neraka, dia belum tentu punya tiket keluar daripadanya. Ketika dia sudah punya tiket memasukinya, belum tentu dia punya tiket keluar, karena ada firman Allah di ayat 81 kalimatnya hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Nggak ada lagi penolong. Allah campakkan, Allah nggak mau ngajak bicara, dan Allah nggak mau melihat mereka, dan mereka tidak akan pernah disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Karena maksiatnya, karena dosanya, karena pembangkangannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, ulaika ashabul jannah, kalau mau masuk surga gimana syaratnya? Kalau mau hum fiha khalidun, di surga kekal selama-lamanya, gimana syaratnya? Tips dari ayat 82 Quran surah Al-Baqarah supaya kita jadi ahli surga yang kekal selama-lamanya di dalam surga. Pegang tips dari Allah langsung. Walladzina amanu wa amilus salihat, siapa yang beriman
Dan siapa yang memenuhi hidupnya 24 jam dengan amal salihnya, ulaika ashabul jannah, mereka itulah min ahlil jannah hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi syaratnya cuma dua. Syarat yang pertama untuk masuk surga kekal selamanya dalamnya apa? Iman, amanu. Syarat pertama iman. Siapapun harus beriman kepada Allah dengan keimanan yang dalam. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Cintanya kepada Allah begitu dalamnya. Orang-orang beriman begitu. Bukan cuma sekedar di KTP beriman, di luar itu tidak. Bukan hanya sekedar ikrar bil lisan syahadat, hatinya ingkar, perbuatannya mengingkari semua syariat. Enggak. Ketika kita mengaku saya beriman, dengan keimanan itu dia harus tahu jemaah bahwa dia mau diatur oleh semua aturan Allah, bahwa dia harus tunduk patuh kepada Allah. Harus tahu konsekuensi syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat tauhid, kalimatnya la ilaha illallah. Kata para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kok aneh kalau ada orang KTP-nya beriman lalu dia nggak mau sholat, itu aneh. Kalau ada orang mengaku muslim tapi nggak mau puasa Ramadan padahal nggak ada uzur syar'i, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, maka itu aneh. Kalau ada seorang muslim, mukmin, kaya raya, Allah titipkan harta berlimpah kepadanya, lalu ia enggan perform haji, tak mau pergi umrah, tak mau bersedekah, tak mau berwakaf, tak mau berinfak, itu aneh. Bukan orang beriman namanya. Karena sejatinya dia harus tahu Allah memerintahkan kepadanya dan dia diberi kemampuan, berarti itu amanah dari Allah, harus dia tunaikan sesuai dengan kemampuan. Maka kok aneh ada orang berilmu tapi dia nggak mengamalkan ilmunya, ada orang berilmu tapi dia hanya bicara tanpa pernah mau mengamalkan ilmu yang telah pernah dia punyai. Sangkanya apa-apa, kan saya yang penting udah ngajak kebaikan. Dia teleponin teman-temannya, tahajud yuk, tahajud yuk, tahajud yuk, tahajud yuk. Teman-temannya pada bangun tahajud semuanya. Setelah dia nelponin semuanya bangun dan tahajud, dia tidur, nggak tahajud malah. Loh, kamu kenapa kok malah tidur? Gak apa-apa, kan saya sudah dapat pahala karena saya bangunin orang tahajud. Iya, menunjukkan kebaikan itu dapat pahalanya. Tapi jangan lupa ada ayat berbunyi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah. Artinya Allah itu sangat benci kepada orang yang hanya pandai berkata-kata, mengajak aja, tapi dia lupa mengajak dirinya sendiri. Maka ayat ini mengingatkan, siapa yang mau menjadi min ahlil jannah, siapa yang mau dirinya masuk surga, hendaknya dia mengamalkan dua. Yang pertama beriman, yang kedua beramal sholih. Udah, itu aja. Jadi syarat masuk surga apa? Menurut Al-Baqarah 82, beriman, beramal salih. Syarat masuk surga, dan gak cukup sampai di situ, tapi hum fiha khalidun. Dia masuk surga dan kekal selama-lamanya di sana. Syaratnya cuma dua, berimanlah dan beramal salihlah. Iman dan berbuat baik. Udah beriman sama Allah, berbuat baik lagi. Sudah yakin sama Allah, yakin lagi. Sudah beriman kepada Rasulullah, teladani baginda Rasulullah. Beriman kepada malaikat, lihat malaikat itu apa saja, job desk-nya apa saja, siapa yang megang neraka, siapa yang memegang surga, siapa yang diamanahi mencatat kebaikan, siapa yang diamanahi mencatat keburukan, raqib atid. Siapa yang diamanahi untuk mencabut nyawa, malakul maut. Siapa yang menurunkan rezeki, siapa yang menurunkan wahyu atas pertolongan Allah, siapa yang diamanahkan untuk menurunkan wahyu, dan seterusnya. Harus tahu keimanan itu yang nanti membuat kita semangat beramal salih. Orang itu jamaah beramal salih motivasinya dua, motivasinya dunia atau motivasinya akhirat. Orang kalau motivasinya akhirat, dunia datang tunduk terhina. Itu janjinya Rasulullah SAW. Man kanatil akhirah hammahu,
Ja'alallahu ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang akhirat fokus utamanya bukan dunia, siapa yang akhirat goal tujuannya satu-satunya dalam hidupnya bukan dunia, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan Allah buat kaya. Hatinya akan Allah buat kaya, walaupun dia orang yang sederhana, walaupun dia masih tinggal di tempat yang tidak layak, walaupun mungkin dia masih terbatas finansialnya, belum berkecukupan ataupun berlebihan, tapi Allah buat hatinya kaya dengan semua yang dipunya. Terakhir kata Nabi, orang yang fokusnya akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk terhina. Tapi Nabi juga bersabda, man kanatid dunya hammah, tapi siapa yang dunia tujuannya, ja'alallahu faqra baina ainai, matanya di depan matanya akan dibuat faqra, fakir terus, bukan miskin. Miskin itu di atasnya fakir, tapi dia buat dibuat Allah fakir terus. Farakallahu syamlah, dan semua urusannya Allah cerai-beraikan, dan tidak akan datang kepadanya illa ma kutibalah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Dan bahayanya orang yang kalau udah berlebihan gila dunia sampai lupa mengejar negeri akhirat, sampai lupa memurnikan semuanya hanya berharap ridho Allah, bahayanya nih jemaah, catat, bahayanya orang yang sudah gila dunia, mereka bahkan menarik urusan akhirat untuk dunia mereka. Orang kalau udah gila dunia, ini perkara akhirat aja dibawa-bawa ke dunia. Sholat dikomersialisasi, ibadah dikomersialisasi, bahkan menyampaikan ilmu pun dikomersialisasi. Bahaya. Tolong Bapak, kami dari takmir ini bisa ya Bapak mengisi di tempat kami. Oh, saya mau ngisi kalau sekian ya. Allahu Akbar. Ada loh jemaah, kalau orang udah gila dunia, bahkan urusan akhirat, ilmu ini kan dari Allah. Yo, tapi kan saya kuliah Ustadz, saya doktor, saya S2, saya S1, saya pondok ini, saya pondok itu. Iya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan ilmu itu diterima Anda dengan baik, dan Anda mempelajari, dan Anda mampu menghafalnya, dan Anda mampu menyampaikannya, dan Allah izinkan lisanmu mudah menyampaikan sesuatu dan mudah difahami, apa ya bisa? Itu semua kan titipan Allah. Lantas terus kemudian dikomersialisasi. Allahu Akbar. Orang kalau udah gila dunia, yang bahkan urusan negeri akhirat pun, ngerinya jemaah, akan diseret dibawa ke dunia. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai hadirin takut-takut kita kena dalam ayat Allah yang beberapa waktu lalu pernah kita sampaikan. Wa yashtaru bihi samanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dijual ayat Allah dengan harga yang murah. Hadirin, bukan itu. Semangat kalau rame yang datang, begitu sepi yang datang, cuma 9 orang doang, bali wae lah. Nggak boleh jemaah. Mau yang datang 1000 orang, mau yang datang 1 orang, ngaji aja. Jangan berpatokan harus rame, lalu kemudian kita semangat. Kalau sepi, kemudian kita nggak semangat. Siapa yang Anda tuju? Ramenya manusia atau ridhonya Allah yang Anda tuju? Kalau sekedar ramenya manusia, ingat, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Berapa lama kita berjaya? Berapa lama kita dikdaya? Berapa lama kita berkuasa? Berapa lama? Nggak lama, cuma sebentar. Terus kenapa kita malah tujuannya hanya untuk kesenangan dunia yang murah, kesenangan dunia yang sebentar,
menjual ayat Allah dengan harga yang sama dan qalila, harga yang sangat murah. Jangan. Profesional kan harus betul, setuju. Mukmin harus profesional, pengelolaannya sebisa mungkin profesional, manajemennya perlahan coba belajar di manajemen secara profesional. Betul, harus, iya. Maka kan juga dibutuhkan hal itu tentang ABC, iya. Tapi semua harus jaga hati, fokusnya ke Allah bukan ke dunia. Fokusnya ke Allah bukan ke diri. Fokusnya ngajak orang balik ke Allah bukan ke komunitasnya, organisasinya, atau apapun itu. Karena kalau udah sampai ke arah situ, boleh jadi keliru niatnya. Kita ngajak orang ke Allah, bukan ngajak orang supaya ke diri kita. Kamu tuh harus sama saya, kamu tuh harus ngaji sama saya, kamu tuh harus begini sama saya, kamu harus support saya. Bukan. Kita nggak ngajak orang untuk diri kita, kita nggak ngajak orang ke organisasi kita nggak ngajak orang ke komunitas kita nggak ngajak orang untuk ilaina. Pokoknya kamu harus gabung sama kami. Bukan. Harus seseorang itu diajak kembali ilallah, kepada Allah. Wasilahnya macam-macam. Mungkin bisa organisasi A atau organisasi B atau komunitas A, komunitas B. Itu wasilah. Tapi jangan jadikan itu sebagai fanatisme yang membutakan segalanya. Hingga akhirnya muncul dalam tanda petik fanatik buta. Jangan. Bukan ilayya tidak mengajak orang kepada saya, bukan juga ilaina tidak mengajak orang kepada ini komunitas saya atau organisasi saya, tapi ajaklah manusia ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surah An-Nahl ayat 125. Ajak manusia beramal soleh itu ila rabbik, ud'u ila rabbik, ajak ke Allah, bukan yang lain. Ayo hijrah, apa tujuannya? Supaya saya dapat cuan yang banyak. Kalau banyak yang hijrah, saya banyak cuannya. Bukan itu, terlalu murah jemaah. Ajak ke Allah. Kenapa kamu ngajak orang hijrah? Supaya banyak yang mengenal Allah, supaya banyak yang meneladani mencintai Rasulullah, supaya banyak nanti dia juga menghijrahkan orang lain. Ajak lagi kawan-kawannya yang lain. Kalaupun ada misalnya atas pertolongan Allah, ternyata salah satu orang yang kaya berhijrah, wasilahnya adalah Anda, lalu beliau mensupport dakwah di jalan Allah lewat harta yang dipunya, itu bonus, tapi bukan itu tujuannya. Kalaupun ada orang kaya tiba-tiba, aduh ya Allah, terima kasih ya Mas Hadi, lewat Mas Hadi saya jadi berhijrah, Mas Hadi ada program apa, saya support Mas Hadi deh. Kalaupun itu datang, itu bonus, tapi bukan itu tujuan utamanya jemaah. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dia betul-betul beriman kepada Allah dan dia pure dalam beramal saleh, berharap ridho Allah bukan yang lain. Ayat favorit saya yang jamaah selalu dengarkan ayat ini setiap kali saya ceramah. Wa minan nasi may yashrin nafsahu ibtigha'a mardatillah ibtigha'a mardatillah. Wa minan nas, manusia itu banyak. May yashrin nafsahu ibtigha'a mardatillah, tapi dikit yang mau cari ridho Allah itu sedikit. Manusia itu banyak, 7,7 miliar 7 miliar sekian lah manusia di muka bumi, tapi yang mau cari ridho Allah itu sedikit. Padahal Allah ridho sama mereka kalau mereka cari ridho Allah. Karenanya semangat beramal tuh landasannya Allah. Kenapa ngaji? Nggak enak, rumahnya depan masjid soalnya. Enggak, rumah depan masjid bonus karena masjidnya dekat. Kenapa datang ke sini? Nggak enak, undangan soalnya. Bukan karena undangan, bukan karena itu. Kenapa datang ke sini? Allah. Kenapa mau jalan jauh? Allah.
Kenapa mau begini? Allah. Tujuan kita mau Allah. Gak ada urusannya sama manusia, gak ada urusannya sama si A, si B, si C. Urusan kita tuh sama Allah. Imam Abu Hatim Al-Asam, beliau pernah menyampaikan nasihat sama murid-murid beliau, harus bagi kalian untuk selalu memurnikan di dalam hati kalian hanya ada Allah, bukan yang lain. Dan itu nasihat para ulama ya. Bahkan Rasulullah SAW juga sering mewanti-wanti itu kan sama para sahabat. Hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. An Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya tiap-tiap amalmu tergantung kepada niat. Datang karena perempuan, ya dapat itu doang. Datang karena cuan, ya dapat itu doang. Tapi kalau kita tujuannya Allah, yang lain tuh ngikut jemaah. Makanya benar kalau kata Nabi, wa atat hud dunya wa hiya raghimah. Dunia nanti Allah datangkan dalam keadaan tunduk terhina. Gak minta, tapi tiba-tiba datang sendiri. Kita gak expect too much, tapi Allah hadiahkan sendiri. Kita gak harap-harap berlebih, dan kita gak berlebihan dalam punya angan-angan, tapi Allah datangkan sendiri. Maka tujuannya Allah dalam beramal salih, bukan yang lain. Ahli syurga itu beriman, ahli syurga itu beramal salih. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman lalu beramal salih, mereka masuk surga. Dan gak berhenti sampai situ, Allah kabarkan sama mereka, hum fiha khalidun. Hambaku sayang yang beriman dan beramal salih, kamu tuh di surga selama-lamanya. Allahu akbar walillahil hamd. Selamanya hadirin. Dunia berapa lama? 60? Iya kalau sampai. Dunia berapa lama? 70? Ya kalau sampai. Kemarin ada yang 41 sudah diambil pulang, ada yang 21 sudah berpulang, ada yang umur 40 tahun berpulang, bahkan ada yang umur 5 tahun berpulang, bahkan ada yang berumur 1 hari sudah berpulang ke pangkuan Allah hadirin. Umur 1 hari udah berpulang ke pangkuan Allah jamaah. Allahu akbar walillahil hamd. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, man asya alaih mata alaih. Siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan di atas pola hidup yang dia bangun. Kita mau bangun pola hidup kayak apa jemaah? Siapa yang membangun pola hidupnya terus-terusan maksiat, bahayanya dia bisa mati dalam keadaan maksiat. Tiap malam zina, gonta-ganti pasangan, zina, khamar. Pada saat malam dia berzina, Allah gempahkan jemaah, digempa. Allah kirimkan gempa, hotel, tempat detik di mana dia sedang berzina runtuh, roboh. Dan ketika tim SAR mencari, mengevakuasi korban, telah ditemukan 2 korban, laki dan perempuan, dalam keadaan na'udzubillah sedang kondisi zina, dan mereka mati dalam keadaan zina, na'udzubillah. Man asya alaih mata alaih. Siapa yang bangun pola hidup tertentu, dia mati di atas pola hidup yang dia bangun. Pola hidup seperti apa yang mau kita bangun? Subuh ngaji, siang bekerja, sore siap-siap untuk pulang,
Malam kehangatan bersama keluarga, amal salih, amal salih, amal salih. Insya Allah Allah hadirkan kematian kita, mudah-mudahan tetap dalam amal salih. Hadirin jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dunia ini nggak lama. Sebentar lagi kita akan pulang. Sedang ngantri satu persatu yang hadir di masjid ini atau sahabat di TikTok, di YouTube dan di Instagram, kita tuh lagi ngantri. Saya ngantri, jamaah yang ngantri. Antrian ini menghantarkan kita untuk jumpa dengan Allah. Maka dalam kondisi ngantri, orang tuh macam-macam. Ada yang dalam kondisi ngantrinya dia maksiat, ada yang ketika ngantri kematian mereka taat. Silakan pilih. Antrian kita mau diisi apa selama ngantri. Ada yang ngantri cuma bengong, gak beramal. Ada yang ngantri sambil murojaah. Ada yang ngantri sambil dia menghambur-hamburkan, memfoya-foyakan hartanya. Ada yang sambil ngantri untuk menunggu kematiannya, dia bersedekah. Dia membahagiakan orang lain. Dia berbagi kepada sesamanya. Kita lagi ngantri jemaah. Mengantri menunggu mati. Silakan tulis di kolom komentar ya sahabat. Kita semua sedang mengantri menunggu mati. Antrian ini sudah dekat. Tiap hari makin dekat. Aduh, sakit. Misalkan ada orang dadanya sakit, tahu-tahu kemudian wafat. Paginya sehat, malamnya wafat. Banyak. Malamnya sehat, paginya wafat. Banyak. Allah gak kurang-kurang jalan kalau hendak mewafatkan dan mencabut nyawanya seorang hamba. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kamu kekal di surga selamanya asalkan iman dan beramal salih. Tapi man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, kalau kamu berbuat dosa, kamu berbuat maksiat, kamu berbuat khati'ah, kekeliruan, dan kamu sengaja perbuat itu dan enggan bertaubat sampai bahkan diwafatkan masih dalam keadaan belum bertaubat, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka jangan bilang nanti di neraka cuma transit. Jangan pernah bilang demikian. Kalau kita masuk neraka mungkin punya tiket masuknya, tapi kita belum tentu punya tiket keluarnya. Lebih-lebih Allah berfirman hum fiha khalidun. Jangan nantangin Allah dengan kalimat pakai kaos, tulisan di belakang kaosnya, surgaku bukan urusanmu, aku mlebu neraka yo mbok ben. Wah, ada baju dengan bangganya dia pakai baju, tulisan di belakangnya besar-besar kayak gitu. Ya Allah. Hadirin, ketika ada seorang sahabat dinasihati oleh sahabatnya bertakwa kepada Allah, itu bukan ngurusin orang. Sebenarnya dia lagi ngurusin dirinya sendiri. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang mencekik lehernya orang lain. Ya Allah, aku dulu tidak diingatkan sama dia. Padahal dia ngelihat saya berbuat dosa ya Allah, tapi saya gak diingetin sama dia. Ketika kita bilang sama saudara kita, saudaraku bertakwa kepada Allah ya, gak usah ngurusin hidup orang lah. Dijawab gitu sama dia. Enggak, kita tuh gak lagi ngurusin hidupnya orang, kita lagi ngurusin hidup kita. Kita ngingetin orang supaya besok di hari kiamat dia tidak mencekik leher kita. Karena nanti ada orang dicekik lehernya. Kenapa? Ya Allah, dulu saya maksiat. Dia tahu, dia ngelihat saya maksiat, tapi dia nggak mengingatkan saya. Ya Allah, ini ya Allah, dicekik sama dia. Hadirin, makanya ada hadis ingkar mungkar kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Riwayat Tirmidzi dan Muslim dengan sanad yang sahih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, wajib baginya ingkari kemungkaran itu dengan powernya. Gak punya power kekuasaan, wajib dengan lisannya nasihati. Gak bisa juga dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman. Itu selemah-lemahnya iman kalau engkau masih punya iman. Berarti
ingkari kemungkaran wajib. Boleh nggak kita mendiamkan kemungkaran? Nggak boleh. Karena nggak ada opsi. Barang siapa yang nggak bisa dengan hati, ya udahlah, biarin aja. Ada kalimat Rasul begitu? Enggak. Nabi cuma kasih 3 opsi. Ubah dengan power, ubah dengan lisan, ubah dengan hati. Dengan cara mengingkari seraya mendoakan, ya Allah, hamba ingkari kemaksiatan itu. Ya Allah, hamba nggak terima ya Allah dengan kemaksiatan itu. Semoga engkau beri hidayah. Dia kemudian mendoakan. Itu zalika adhaful iman, iman yang paling lemah. Ada opsi yang keempat, kalau nggak bisa juga diemi wae, jarno, diemin aja. Nggak ada opsi diemin aja tuh, nggak ada. Jadi ingkar mungkar harus. Wajib yang pertama kata sebagian para ulama, wajib yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke1000-nya sunnah. Ingkari kemungkaran, gak boleh berdiam diri, harus jamaah. Kembali ke dalam ayat, insyaallah min ahlil jannah. Semua sahabat TikTok, YouTube, Instagram Jamaah Masjid Fatimah Garung, semua sahabat yang menyaksikan tayangan ini dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan lewat toa Masjid Fatimah Garung ini, semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah yang paling tinggi, syurga Firdaus tanpa hisab. Dan mudah-mudahan bertetangga kita di dunia, bertetangga kembali ya Allah kita di syurga. Amin ya rabbal alamin.